Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Siang Ibu Rugun. Selamat siang Bu. Kita kan sudah janji ya Bu, hari ini kita jumpa di sini ya kan. Pada siang ini kita akan mengadakan praktik coaching seperti itu kan Bu. Namun sebelum kita mengadakan praktik coaching ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Ibu Rugun. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Kali ini saya sebagai observer, Ibu Rugun sebagai coach. Nanti akan ada coachingnya ya Bu. Nah, jadi sebelum acara coaching ini kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu Rugun berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Nah, pada pertemuan kali ini ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama adalah saya akan mengamati nanti Ibu Rugun sebagai coach itu apakah coachnya itu menerapkan alur tirta seperti itu kan Bu. Alur tirta itu kita sudah sama-sama tahu ya kan, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi selain itu juga nanti saya akan melihat kompetensi coaching ya kan Bu. Kompetensi coaching itu ada 3 ya Bu. Iya. Ada yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi kira-kira pada sesi coach ini nanti kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Jadi Bu, melalui percakapan proses coaching nanti, saya ingin Ibu mengobservasi saya di kompetensi kehadiran penuh dan juga mendengarkan secara aktif Bu, dengan rasa gitu, Bu. Itu yang ingin saya kembangkan. Berarti hanya 2? Iya, secara spesifik ya Bu. Secara spesifik gitu ya. Dari 3 kompetensi tadi yang mau dikembangkan secara spesifik 2. Ada 2. Seperti itu ya Bu. Oke, nanti dari indikator yang Ibu yang ingin Ibu kembangkan itu yang 2 tadi, kira-kira apa nih indikator ketercapaian tujuan dari yang Ibu kembangkan itu? Iya Bu, kalau saya rancang berdasarkan dari kehadiran penuh, indikator ketercapaiannya tujuannya adalah saya menginginkan bahwa saya sebagai coach bisa hadir secara penuh, memperhatikan coach saya, dan coach saya juga bisa hadir secara penuh dengan kami berdua sama-sama saling fokus, dan saya juga bisa memahaminya dan juga coach pun bisa fokus ya Bu ketika selama proses coaching. Dan mendengarkan dengan aktif yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan dengan rasa ya Bu, yaitu receive, appreciate, summarize, dan juga ask. Jadi saya ingin menerapkan semuanya itu kepada coach saya supaya pada akhirnya dia merasa nyaman, kemudian juga terbuka tentang kondisi permasalahannya kepada saya. Itu yang menjadi indikator yang ingin saya capai Bu. Berarti indikatornya tadi itu ya Bu, dari kompetensi tadi yang 2 itu, mudah-mudahan nanti coach Ibu mendapatkan solusi dari apa yang ingin disampaikannya ke Ibu, mendapatkan ide-ide baru ya Bu.
Baiklah Bu Rugun, sepertinya Ibu sudah sangat siap nih dengan praktek coaching kita hari ini. Sekarang saya berikan waktu kepada Ibu dengan coaching Ibu. Bentar ya Bu, saya hubungi dulu Ibu Eminya. Ya, halo Ibu Emi, selamat siang. Ya, boleh kita bertemu Bu sesuai dengan kesepakatan janji kita bersama. Ya, saya ingin Ibu curhat pada saya, membicarakan permasalahan yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, iya Bu, silakan Ibu. Selamat sore Bu Rugun. Iya, selamat sore Bu, silakan. Bu Rugun, aduh saya Iya. sangat senang sekali bisa ketemu Bu Rugun lagi. Iya. Bu Sri, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan duduk Bu. Iya Bu, terima kasih. Gimana kabarnya pada hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu, cuman Bu, saya sudah tidak sabar lagi Bu mau ketemu dengan Ibu Rugun. Saya ini agak-agak ini Bu sekarang ini, ada yang sedang saya pikirkan Bu. Oh, ya Bu. Lantas saya perhatikan Ibu murung saat ini. Bahkan tadi juga ketika saya menelpon Ibu, suara Ibu juga sedang dalam kondisi yang tidak baik ya Bu ya. Jadi saya mau bertanya, kira-kira ada apa ini sebenarnya Ibu? Gini Bu Rugun, akhir-akhir ini kan Bu, saya lihat banyak sekali lomba-lomba Bu yang diadakan oleh Dinas Pendidikan kita Bu. Saya galau nih Bu. Sebentar lagi kan siswa kita mau melaksanakan ujian tengah semester ya Bu ya. Kalau saya perhatikan itu ya Bu, banyak siswa-siswi kita yang tidak mengikuti pembelajaran Bu. Jadi mereka berlatih, mempersiapkan dirinya untuk lomba. Lalu ada juga yang mengikuti lomba, banyak sekali Bu lomba-lombanya. Ada lomba seperti misalnya seni Bu, olahraga, lalu ada lagi misalnya membuat video-video pembelajaran dan sebagainya, macam-macam deh Bu lombanya. Jadi saya lihat murid-murid saya ini kadang banyak yang ketinggalan pelajaran Bu, mereka meninggalkan jam pelajaran sehingga saya risau Bu, sebentar lagi kan mau menghadapi mid semester. Gimana persiapan anak-anak ini Bu? Yang itu yang saya galaukan Bu. Apalagi kan Bu, kita lihat anak-anak yang saya masukin ini kebetulan kelas yang rawan juga Bu. Kalau memang mereka sering meninggalkan kelas, bagaimana mereka nanti menghadapi ujian? Itulah Bu yang saya sedang galaukan sekarang ini Bu. Oh, begitu ya Bu Emi. Walaupun sebenarnya perlombaan-perlombaan itu ada sesuatu hal yang baik ya sebenarnya bagi siswa ya Bu. Jadi saya mau tahu apa yang Ibu rasakan yang membuat Ibu galau. Yang dirasakan juga oleh, pasti itu juga dirasakan oleh guru lainnya, pasti ya Bu ya, saya yakin itu. Nah, jadi saya mau bertanya lewat pembicaraan kita kali ini, apa yang menjadi tujuan pembicaraan kita yang sedang Ibu harapkan tadi? Ini Bu Rugun, saya tuh Bu Rugun pengen sekali mencari solusi atas permasalahan saya. Makanya saya bahagia sekali Bu Rugun menyediakan waktu untuk saya curhat masalah ini. Saya mau menemukan solusi lah Bu atas permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang ini Bu. Ya, baiklah Bu, saya juga berharap mudah-mudahan melalui pertemuan kita ini Bu Emi boleh menemukan solusi-solusi terbaik ya Bu Emi dari permasalahan yang Ibu sedang hadapi. Saya teringat tentang pembicaraan Ibu tadi mengatakan tentang perlombaan-perlombaan. Saya penasaran ya Bu, kira-kira lomba itu diadakan itu pada saat jam pelajaran kah atau bagaimana ya Bu ya? Gini Bu, sebenarnya jadi lomba itu diadakan sore hari. Namun mereka kan Bu, karena lombanya juga tiba-tiba kan Bu, jadi mereka itu mempersiapkan diri mereka, melatih diri mereka itu pas jam pembelajaran Bu. Sehingga di kelas itu kadang-kadang murid yang saya masuk itu hanya tinggal beberapa orang saja Bu, pada ikut-ikut lomba gitu Bu, latihan untuk mempersiapkan diri. Karena bagaimanapun Bu kan membawa nama baik sekolah juga Bu. Ya, oke ya Bu, sebenarnya saya berpikir wajar ya, hal yang wajar ketika Ibu Emi merasa khawatir dengan kondisi siswa yang Ibu perhatikan di lapangan, kira-kira seperti itu. Apalagi ketika Ibu Emi katakan ada sedikit siswa yang tersisa di dalam kelas, ya, yang mana berarti memang kelas tersebut
sangat perlu ya Bu untuk diperhatikan gitu ya. Nah kalau saya boleh tahu, kira-kira rasa khawatir yang bagaimana yang sedang Ibu rasakan saat ini? Gini Bu, kan seperti yang saya bilang tadi, kan begitu banyak lomba-lomba. Kebetulan ada kelas yang sepertinya kelas ini memang siswanya agak lemah Bu ya. Eh, kan sekarang materi IPA saya Bu itu sedang fisika. Kalau di SMP itu kan IPA itu kan Bu ada 3, ada kimia, ada fisika, ada biologinya. Nah sekarang materi saya masih fisikanya lainnya Bu. Jadi saya khawatir Bu, kebetulan kelas yang saya masukin ini siswanya agak lemah-lemah. Sedangkan mereka masuk ke dalam aja belum tentu mereka bisa menyelesaikan soal. Apalagi lah kiranya mereka meninggalkan kelas. Udah 3 minggu Bu saya nggak jumpa sama mereka. Jadi saya khawatir gimana ini nanti anak-anak saya ini menjawab ujian semester. Bagaimana, itulah yang mau saya curhatkan sama Ibu. Tapi memang Bu sebagai guru saya sih mendukung ya. Lomba ini, kepala sekolah tentu juga mendukung. Kita harus memberikan juga kesempatan kepada anak untuk mengembangkan minat dan bakatnya ya Bu ya. Cuman bagaimana lah solusinya Bu supaya mereka bisa ikut lomba, tapi mereka nggak ketinggalan juga Bu dalam pembelajaran. Iya ya Bu, ya saya setuju ya dengan pendapat Ibu. Nah kira-kira menurut Ibu Emi, peserta didik ataupun siswa yang mengikuti lomba tersebut kemampuan mereka di dalam pembelajaran Ibu, pelajaran IPA, jika kita ukur dari skala 1 sampai 10, mereka itu ada di posisi berapa ya? Oh, saya kira Bu, kalau saya ukur ya Bu ya, dari skala 1 sampai 10 itu saya menempatkan mereka itu pada posisi 5 lah Bu. Karena kebetulan di kelas ini memang muridnya mungkin minat mereka di bidang yang lain ya Bu ya. Ke IPA itu agak-agak cenderung kurang Bu, jadi saya tempatkan mereka di posisi 5 Bu. Ya masih sekitar skala angka 5 ya. Memang rata-rata Bu kalau pelajaran eksakta anak-anak biasanya kurang berminat ya Bu. Begitu. Agak rendah ya Bu, karena memang masih di angka 5. Jadi saya mau tanya, bagaimananya rencana Ibu Emi dengan keadaan ini supaya bisa lebih baik ke depannya? Gini Bu, jadi saya sudah mikirkan Bu ya, bagaimana ini membantu anak-anak ini. Mereka bisa ikut lomba, namun mereka juga bisa mengikuti atau ujian nilai PTS mereka nanti tidak anjlok ya Bu. Saya sudah memikirkan gimana caranya ini. Saya punya ide sih Bu sebenarnya. Rencana saya akan membuat suatu proyek di mana proyek ini nantinya akan berisikan rangkuman materi-materi yang berupa LKPD yang nantinya akan saya berikan kepada mereka di luar jam pelajaran itu Bu gitu. Jadi mereka bisa tetap mengikuti lomba tapi tidak ketinggalan pembelajaran Bu, dengan saya begitu. Itu cocok sekali Bu menurut pendapat saya ya. Tapi menurut Ibu Emi, yakinkah dengan proyek itu apakah mereka nantinya bisa memahami konsep daripada materi yang Ibu ajarkan dan apa yang Ibu khawatirkan tidak akan terjadi? Gini Bu, sebenarnya di proyek ini saya itu sudah merangkum materi pembelajaran, terus saya buat LKPD-nya semenarik mungkin Bu. Jadi saya usahakan di sini mereka bisa memahaminya dengan lebih baik di luar dari jam pelajaran yang sudah mereka tinggalkan tadi Bu. Begitulah Bu Rubun rencana saya supaya mereka tidak ketinggalan materi-materi saya Bu Rubun. Oh begitu ya Bu. Jadi betul sekali ya Bu. Saya saya yakin sekali kalau Bu Emi menerapkan apa yang sudah Ibu rencanakan, yaitu dengan menyuruh murid ya membuat sebuah proyek tentang materi IPA yang dipelajari ya secara tidak langsung, itu sebenarnya sedang mengajarkan murid untuk bisa memahami materi tersebut ya Bu, dengan materi-materi dan mengulang kembali terus-menerus materi yang Ibu ajarkan, sehingga pada akhirnya mereka tidak tertinggal lagi dalam pelajaran Ibu dan mereka hal ini pun bisa mereka atasi juga secara pribadi. Nah untuk hal ini kira-kira targetnya Ibu Emi dengan upaya yang Ibu lakukan mengejar ketertinggalan siswa Ibu dalam belajar materi IPA dari skala 1 sampai 10, Ibu menginginkan mereka itu akan berada di posisi skala berapa nantinya? Kalau harapan saya sih Bu nggak muluk-muluk ya Bu, apalagi seperti Ibu bilang pelajaran eksakta ya. Di skala 8 saja sudah sangat luar biasa bagi saya Bu.
Ya Bu. Nah sebenarnya itu sudah luar biasa ya Bu. Dengan harapan Ibu mereka akan ada di antara skala 8 sampai skala 9. Saya yakin Ibu pasti akan bisa. Jadi untuk mewujudkan dari skala 5 untuk bisa menuju pada angka 8 sampai 9, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu berikan kepada murid Ibu dalam menyelesaikan proyek ini? Sepertinya Bu, nanti ya saya target setelah ujian saya kasih waktu 1 minggu Bu, sudah cukup Ibu ya. Jadi nanti di pertemuan berikutnya fix hasilnya sudah meningkat Bu ya. Jadi setelah ujian saya fokuskan ke pemberian proyek-proyek tadi Bu Ibu. Wah itu bagus sekali ya Bu intinya ya. Saya ajukan jempol buat Ibu ya, itu luar biasa gitu. Yang Ibu rencanakan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Saya juga mau bertanya, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Ini Bu Rubun, saya berkomitmen untuk segera membuat proyek tersebut yang berisi LKPD yang merupakan rangkuman dari materi-materi pembelajaran dan saya juga ingin ini Bu Rubun kerjasama dengan orang tua, bagaimana caranya, karena kan ini kan di luar jam pembelajaran di rumah, jadi saya ingin melibatkan orang tua Bu untuk memantau anak-anaknya dalam melaksanakan proyek tersebut Bu Rubun. Itu ide yang luar biasa ya Bu. Jadi sebenarnya Ibu sudah menemukan ini Bu, solusi dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Dan anak-anak juga pastinya akan tetap senang dengan hal-hal yang mereka sukai tanpa tekanan gitu ya Bu. Saya berharap ya, mari segera ya dieksekusi ya Bu, dirancang LKPD-nya. Saya juga tidak sabar untuk menunggu hasil dari apa yang Ibu rencanakan dan targetkan ini ya Bu. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu ya Bu. Saya nanti berpikir Bu Rukun akan membentuk mereka tuh Bu menjadi 4 kelompok ya Bu Rukun. Jadi di sini saya akan menentukan ketua kelompok mereka dan membagi tugasnya sesuai dengan LKPD-nya Bu Rukun. Nah, seperti tadi Bu Rukun, saya tidak lupa melibatkan orang tuanya supaya jalannya proyek ini bisa berjalan dengan baik sehingga mereka tidak ketinggalan pelajaran Bu Rukun. Nilainya juga bisa meningkat Bu. Wah, luar biasa ya Bu. Saya berharap itu bisa dikerjakan dan langsung bisa dilaksanakan sesegera mungkin ya Bu. Iya Bu, sesegera mungkin akan saya laksanakan Bu. Saya nggak ini lagi Bu. Nggak lama-lama lagi Bu. Saya ingin menerapkannya langsung Bu, sehingga murid-murid saya tadi tidak ketinggalan pembelajaran tersebut. Oke, baiklah Bu. Kalau begitu saya rasa sekian dulu lah ya untuk Ibu Emi. Tetap semangat ya Ibu Emi supaya bisa dikerjakan ini, supaya dengan jangka waktu, target waktu yang sudah ditetapkan pada akhirnya bisa dieksekusi dengan segera mungkin ya Bu Emi. Iya Bu. Siap Bu. Makasih banyak ya Bu sudah mendengarkan curhatan saya. Saya sedikit lega sekarang Bu Rubun, sehingga saya nantinya menemukan solusi saya permasalahan yang saya hadapi tadi ya Bu Rubun ya. Doakan ya Bu Rubun, semoga proyek ini berjalan dengan lancar, anak-anak itu bisa ikut lomba, tetap membawa nama baik sekolah kita Bu Rubun ya, sehingga kepala sekolah juga bangga dengan siswa-siswinya dan siswa-siswinya juga mendapatkan nilai akademiknya juga nggak ketinggalan Bu Rubun. Jadi potensinya juga terkembangkan, terus prestasi akademiknya juga tidak terganggu. Gitu Bu Rubun, terima kasih. Iya, baiklah Bu Emi, sama-sama ya. Senang saya bisa pada akhirnya membantu Ibu Emi, membuat Ibu Emi bisa kembali ceria menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kalau begitu Ibu Emi, saya ingin melanjutkan kegiatan saya ya Ibu Emi. Ibu Emi juga ada kegiatan setelah ini? Iya Bu, kebetulan juga saya bentar lagi nih masuk kelas. Oh ya, oke. Kalau gitu sampai di sini dulu ya Bu Emi. Nanti untuk hasil apanya boleh nanti saya ingin lihat dan akan saya coba lihat ya bagaimana konsultasi selanjutnya nanti ya Bu Emi. Bu, terima kasih Bu. Ya, oke, sama-sama Bu Emi. Ya, Sukses Bu Emi. Oke, terima kasih Bu Rubun. Tadi praktek coachingnya saya lihat sangat begitu baik ya. Ya Bu. Tadi Bu Rubun sudah menyampaikan
beberapa pertanyaan-pertanyaan bobot saya lihat kan. Namun di sini saya mau menanyakan apa sih kira-kira yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching tadi, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Ya. Jadi Bu Sri, saya tadi sudah melakukan coaching bersama dengan coach saya itu Ibu Emi. Jadi saya menerapkan proses alur tirta ya Bu Emi dalam proses coaching saya bersama dengan Ibu Emi tadi, dengan harapan dengan alur tirta itu bukan saya yang memberikan solusi, tapi coach saya menemukan sendiri solusi tersebut, dan saya berperan hanya sebagai fasilitator, membantu ya, memandu coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Dan dengan indikator tadi Bu, saya sudah ya menerapkan yang namanya kehadiran penuh, yaitu dengan menanyakan kabar Bu Emi, kemudian menanyakan tentang apa yang dia rasakan gitu ya Bu Sri. Jadi Bu Eminya juga sudah mulai fokus di situ dan ada di cerita. Kemudian mendengarkan secara aktif, yaitu dengan rasa. Bu Emi sebagai coach, ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dia terbuka, kemudian rasa nyaman dan mau menceritakan permasalahan yang dia hadapi secara mendetail Bu. Itu yang sudah saya lakukan berdasarkan dari ini. Iya, betul sekali Bu Rugun. Sesuai juga dengan catatan-catatan yang saya perhatikan tadi kan, saya tadi melihat Ibu ketika menjadi coach itu kepada coachingnya. Jadi dari hasil catatan observasi saya ini, saya juga sudah melihat Ibu tadi melakukan praktik coach tadi, yaitu menerapkan menerapkan alur tirta seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan saya tadi juga melihat Ibu ketika mendengarkan itu sudah dengan rasa ya Bu, seperti yang Ibu sampaikan awal tadi kan, Ibu ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan dan kehadiran penuh. Saya juga sudah melihat tadi ya Bu. Nah, dari tadi Ibu waktu praktek coaching ini, kira-kira apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari praktek coaching ini? Saya ingin mengembangkan Kompetensi apa lagi? Kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, karena saya menyadari kekurangan saya ya. Kita perlulah terus berlatih supaya bagaimana caranya kita peka gitu, sensitif akan kondisi coach, dan kita tahu bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot dan dia terbuka tanpa kita menyinggung perasaan hatinya. Baik sekali Bu Rugun, dengan kompetensi yang akan dikembangkan lagi, nanti ketika Ibu melakukan praktek coaching lagi, saya bisa juga lah melihat ini ya kan, kompetensi yang Ibu kembangkan ini. Lalu setelah dengan teman sejawat, kira-kira Ibu dengan siapa lagi ingin mempraktikkan coaching ini Bu? Rencana saya akan mempraktikannya dengan peserta didik saya. Berharap peserta didik saya akan semakin terbuka ketika menerapkan proses coaching dengan alat kita ini, dan mereka menemukan solusi dari dalam diri mereka sendiri. Oke, baik sekali ya Bu. Keinginannya mungkin karena waktu juga yang sudah cukup ya kan Bu. Jadi saya terima kasih juga untuk Ibu Rugun sudah mengajak saya sebagai observer ya Bu, mau melihat praktik coaching Ibu. Mudah-mudahan nanti ketika Ibu melakukan coaching lagi dengan peserta didik Ibu, saya diundang lagi ya Bu, Ya, sebagai boleh. ya. Oke Bu Rugun, kita kembali ke aktivitas kita ya Bu. Saya pamit ya Bu. Siang Bu Rugun. Assalamualaikum Ibu Atika. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya nih Bu Atika? Alhamdulillah Bu, saya agak sehat, namun ya kurang fit lah Bu badan hari ini. Oh, tentu ini ada kaitannya ya Bu dengan cerita Ibu kemarin. Iya Bu, kebetulan saya lagi dilanda dilema Bu dengan masalah saya ceritakan kemarin.
Kalau begitu Bu, kita ngobrolnya santai aja ya. Terima kasih Bu, maaf sudah mengganggu waktu Bu Sri. Oh, nggak apa-apa Bu Atika. Waktu kita hanya sedikit, jadi ngomong-ngomong, apa nih yang ingin Ibu Atika ceritakan kepada saya? Iya Bu, begini, akhir-akhir ini saya dilanda keresahan. Saya ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami. Baiklah Bu Atika, semoga dengan pertemuan kita kali ini Ibu Atika mendapatkan solusi atas keresahan yang Ibu rasakan dan saya bisa membantu Ibu. Ya Bu. Nah Bu Atika, coba Ibu ceritakan apa yang membuat Ibu resah saat ini. Begini Bu, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini. Oh, ketidakdisiplinan yang bagaimana Bu? Menurut Ibu hingga Ibu Atika mendapat teguran dari kepala sekolah. Coba Ibu ceritakan detailnya Bu. Kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali datang terlambat saya selalu minta izin lewat WA. Lalu menurut Ibu Atika, alasan apa yang membuat Ibu Atika datang terlambat? Saya datang terlambat itu bukan karena tanpa alasan Bu. Anak saya kan kebetulan masih di tingkat kanak-kanak. Jadi perlu mengatur kebutuhan ini itunya, menyiapkan sarapan, menyiapkan bontotnya untuk bekalnya di sekolah. Jadi tahulah Ibu kan kalau anak TK bagaimana mengaturnya gitu. Oh begitu masalahnya. Jadi menurut Ibu Atika nih, apakah Ibu melanggar kedisiplinan itu yang seperti dikeluhkan kepala sekolah itu atau tidak? Saya menyadari, saya memang melanggar kedisiplinan karena setiap hari saya datang terlambat, meski saya sudah izin gitu. Karena sekolah saya itu harus pukul 7.00 wajib datang ke sekolah. Nah, sebetulnya Bu Atika, kalau datang terlambat sekali, 2 kali, mungkin kepala sekolah nggak akan memakluminya, ya kan? Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau juga akan tegas, ya kan Bu? Karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah, harus diluruskan atau ditegur, kan seperti itu Bu. Apalagi ketika sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid, kita harus disiplin waktu, seperti itu kamu. Lalu apa yang menjadi keresahan Bu Atika? Bu Sri, benar sekali yang Ibu sampaikan tadi. Memang saya kurang disiplin, saya akui. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima karena saya punya alasan yang memang alasan itu tidak bisa saya indahkan begitu setiap paginya. Begitu. Berarti Bu Atika kurang disiplin dengan sering datang terlambat itu. Bu Atika ditegur kepala sekolah dan Bu Atika resah karena teguran kepala sekolah kurang Ibu terima. Sebab ada alasan dibalik keterlambatan Ibu itu, seperti itu ya kan Bu. Jadi menurut Ibu Atika, bagaimana dengan sikap Ibu Atika tersebut? Seharusnya saya menerima dan sadar bahwa saya yang melakukan kesalahan seperti itu. Tapi kemarin karena saya juga capek, pagi-pagi mengejar waktu, jadi saya sedikit terbawa emosi. Jadi saya bingung apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Lalu apa yang Ibu Atika lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Ibu Atika? Rencana saya, Bu, saya ingin datang ke kepala sekolah, minta maaf kepada ibu itu atas keterlambatan saya dan saya sedikit emosi dalam menyampaikan alasan saya karena sering terlambat.
Lalu bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan Ibu Atika ini? Nah itu dia Bu Sri, saya bingung bagaimana agar saya bisa disiplin tapi juga anak saya janganlah terabaikan seperti itu Bu. Karena kan anak saya masih taman kanak-kanak, masih TK. Oh iya ya. Jadi menurut Ibu Atika, kekuatan apa nih yang Ibu miliki untuk mengatasi keduanya Bu, antara supaya jangan datang terlambat ya kan, anaknya pun tidak terbengkalai. Jadi kekuatan apa nih kira-kira yang Ibu miliki? Saya biasa terbiasa Bu ibaratnya bangun pagi sebelum ajar di masjid saya sudah bangun. Sebenarnya saya juga ada kakak yang bisa saya titipkan karena kebetulan anak dari kakak saya juga masuk TK yang sama. Sangat bagus sekali Bu. Solusi yang akan Ibu lakukan itu sudah sangat luar biasa menurut saya. Nah, untuk mengatasi masalah yang Ibu Atika hadapi, namun saran Bu Atika, saran saya ke Bu Atika juga jangan lupa memberikan apresiasi untuk kakak Ibu nantinya ya kan. Bolehlah berupa barang atau uang misalnya semampu Ibu ya kan, karena yang terpenting itu adalah hati ya kan Bu, hatinya tidak sehingga ketika Ibu memberikan barang atau hadiah kepada kakak Ibu, beliau tidak merasa tersinggung ya kan Bu. Jadi bagus sekali itu Bu Atika solusinya. Ya Bu Sri, betul apa yang Ibu Sri katakan. Saya juga sudah memikirkan tentang hal itu. Syukurlah sekarang saya agak lega dari percakapan kita ini Bu. Jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan saya ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan ini, saya agak khawatir. Takutnya saya salah langkah. Gitu. Syukurlah Bu Atika sudah merasa lega ya kan. Lalu dari yang sudah Ibu Atika rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu Atika lakukan untuk menjalankan rencana tadi? Yang pertama mengenai hubungan saya dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya. Kemudian masalah kedisiplinan kedepannya saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu saya akan bicara dengan kakak saya terlebih dahulu tentang permasalahan anak saya yang akan saya titipkan kepada kakak saya itu. Itu ide yang bagus buat Ika. Semoga dapat segera terrealisasi ya kan. Ibu Atika dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang dan tidak dihantui dengan rasa resah. Ketika kita mengerjakan pekerjaan kita juga tenang, ada anak kita ada yang menghandle, ya kan Bu Atika? Iya Bu, betul sekali Bu. Jadi saya sekarang lega dan terima kasih banyak Bu Ibu sudah membantu saya dalam menemukan solusi dari keresahan saya selama ini. Semoga kita sama-sama diberi kekuatan ya Bu dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Baiklah Bu Atika. Nah, karena waktu jual lah ya kan, waktu kita pada percakapan kita hari ini sudah cukup mungkin ya kan, kita ada aktivitas lain. Saya doakan mudah-mudahan segala yang Ibu rencanakan bisa terwujud, dan saya ingin sekali mendengarkan cerita nanti dari Ibu setelah melakukan aksi Ibu ini. Terima kasih Bu, saya izin ya Bu. Izin ya Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Atika. Assalamualaikum Bu Sri. Mengapa wajah Ibu terlihat murung Bu? Ada masalah? Waalaikumsalam Bu Nurmala. Iya nih, ada yang ingin saya ceritakan dengan Ibu Nurmala. Ibu ada waktu nggak? Oh iya, boleh. Gimana kalau kita cerita di ruang BP Bu? Oke Bu. Saya tunggu ya Bu. Baik Bu. Oke Bu. Gimana nih Bu? Apa yang ingin Ibu ceritakan? Iya ini Bu, kan ada siswa kelas 6, namanya si Bayu. Ibu kenal kan Bu? Iya Bu. Kenapa dengan Bayu Bu? Iya, beberapa minggu ini dia saya lihat agak berbeda Bu.
dia selalu murung di kelas pada saat jam pelajaran agama. Ketika saya tanya kenapa Bayu ada masalah, Bayunya nggak mau berbicara, Bu. Terus dia itu terlihat murung dan tidak aktif, Bu, seperti biasanya. Lalu Bayu bilang apa, Bu? Bayu diam aja, Bu. Dia nggak bicara. Kebetulan kan ada lomba Ramadan School ini kan, Bu. Dulu saya lihat Bayu itu aktif, ya kan, Bu. Dan saya sangat kagum melihat dia. Kemarin saya panggil si Bayu, Bu, untuk berpartisipasi mengikuti lomba di Ramadan Fair ini, di Ramadan School ini. Namun Bayu diam, Bu. Dan akhirnya dia bilang dia nggak bersedia, Bu, ikut lomba tersebut. Kira-kira kapan, Bu, lombanya, Bu? 1 bulan lagi, Bu. Oke, Bu. Kita punya waktu pendek nih ya, Bu, ceritanya ya. Ibu ingin dapatkan apa dari percakapan kita ini, Bu? Saya pengen sekali, Bu, melihat Bayu itu lebih aktif dan lebih ceria lagi, ya kan, Bu? Karena dulu kan si Bayu itu orangnya seperti itu, Bu, aktif dan ceria. Namun sekarang Bayu itu lebih suka diam, di kelas juga diam. Terus sebentar lagi kan ada lomba, ya kan, Bu, membaca ayat suci Al-Quran gitu. Nah, saya ingin sekali, Bu, mengikutkan Bayu dalam perlombaan tersebut. Oh, berarti Ibu berharap Bayu itu lebih aktif lagi ya, Bu, ya? Iya, Bu. Bersemangat lagi gitu ya, Bu, ya? Iya, benar. Bahkan bisa mengikuti lomba Ramadan Fair yang akan diperlombakan pada bulan Ramadan ini ya, Bu? Sangat benar sekali, Bu. Karena saya yakin, Bu, Bayu itu kalau dia ikut lomba, dia memberikan hasil yang maksimal, Bu. Oke, dari pengamatan Ibu, kalau ngomong tentang siswa aktif dan ceria, menurut Ibu itu bagaimana? Menurut saya, siswa yang aktif itu dalam pelajaran agama saya, ya, Bu. Iya. Siswanya itu terlibat secara intelektual dan emosional seperti itu, Bu. Dan aktif mendengarkan, memperhatikan penjelasan guru, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan lancar membaca ayat-ayat suci Al-Quran, seperti itu, Bu, menurut saya. Oh, jadi siswa aktif itu terlihat secara intelektual dan emosional Ibu dalam pembelajaran Ibu lah, khususnya pembelajaran agama Islam. Iya, benar, Bu. Begitu idealnya Ibu ya, Bu. Iya, Bu. Nah, kalau saya bilang itu di level 10 siswa yang Ibu inginkan yang seperti apa, Bu? Oh, kalau sekarang menurut saya ada di level 5, Bu. Karena memang Bayu itu sekarang tidak bisa diajak berkomunikasi, Bu. Bayu hanya diam, tidak mau menjawab jika saya tanya. Dan teman-temannya juga, Bu, mengatakan seperti itu, Bu. Bayu itu sekarang pendiam gitu, Bu. Oke, Bu. Jika Bayu di level 5, kalau di level 10 agak susah ya, Bu, ya. Apalagi mengingat kondisi Bayu yang sekarang ya, kurang serius, kurang mengikuti pembelajaran, sering diam, kemudian kalau ditanya nggak mau menjawab, dan dia tidak begitu aktif dan tidak begitu semangat untuk mengikuti lomba ini apalagi ya, Bu, ya. Jadi menurut Ibu, Bayu itu pinginnya gimana? Menurut saya, Bu, dengan kondisi Bayu yang seperti ini, Saya catat ya, Bu, ya. Ya. Iya, Bu. Sepertinya Bayu di angka 8 aja sudah cukup, Bu, menurut saya. Berarti angka 8 sudah cukup ya, Bu, ya. Iya, Bu. Kira-kira yang menjadi hambatan Ibu untuk mewujudkan angka 8 itu bagaimana, Bu? Hambatan yang paling berarti menurut saya, Bu, mungkin hanya karena masuk ke dalam kelas ya, Bu, hanya 1 minggu sekali. Karena agama itu hanya 1 minggu sekali, ya kan, Bu. Jadi saya merasa kurang intens, Bu, kurang dekat lah kepada Bayu. Dan jadi saya kurang tahu kondisi Bayu itu sekarang seperti apa, Bu. Oh, berarti kondisinya Ibu karena jam masuknya seminggu sekali ya, Bu, ya. Iya, Bu. Dan mungkin
makanya ibu sering kurang instan memperhatikan Bayu, apalagi sekarang Bayu ingin kita ikut lomba ini, dia kurang bersemangat ya Bu. Iya Bu. Kalau menurut ibu agar Bayu lebih aktif dan mau mengikuti lomba Ramadan Fair ini, kira-kira apa yang bisa ibu lakukannya? Yang saya pikirkan Bu, saya ingin berbicara sama wali kelasnya Bu. Biar nanti lewat wali kelasnya itu saya bisa bertemu dengan orang tuanya, sehingga saya tahu apa penyebab Bayu itu berubah Bu sekarang. Berarti ibu berkolaborasi dengan wali kelasnya, kemudian ibu juga harus berjumpa dengan orang tuanya. Siapa tahu Bayu mendapat kesulitan atau masalah yang tidak tahu di dalam rumah atau di lingkungan sekitarnya ya Bu ya. Iya. Apalagi lingkungan bermainnya. Begitu ya Bu ya. Iya benar. Dan itu gimana ya Bu berbicara dengan wali kelasnya dan memanggil orang tuanya beserta si Bayu, maksudnya menjumpakan secara langsung. Gimana ibu bisa melihat itu Bu? Kemungkinan ibu bisa melakukannya Bu? Bisa sih Bu. Saya hanya butuh memberi waktu, meluangkan waktu untuk bertemu dengan wali kelas dan orang tuanya Bayu. Dalam bayangan ibu, waktunya gimana itu Bu? Mungkin nantinya saya minta tolong ya Bu sama wali kelasnya untuk memanggilkan orang tuanya waktu jam istirahat seperti itu ya kan Bu. Biar nanti di sana saya akan menjelaskan kondisi Bayu akhir-akhir ini, khususnya di jam pelajaran agama. Dan saya akan memberitahu sama kedua orang tua Bayu bahwa saya merekomendasikan Bayu untuk ikut lomba Ramadan School ini Bu. Dan saya berharap nanti orang tua Bayu mendukung anaknya ini Bu, biar mau ikut lomba seperti itu Bu. Kira-kira ibu berbicara dengan wali kelasnya Bayu kapan Bu? Agar bisa bertemu langsung dengan orang tuanya. Kalau bisa dalam waktu dekat ini sih Bu, dalam minggu-minggu inilah Bu. Baiklah Bu. Sebentar lagi sudah bel ya Bu. Apalagi ibu dapat dari sesi ini? Yang saya dapatkan dari sesi ini ya Bu, awalnya saya bingung apa yang saya lakukan untuk mengikuti lomba ini. Apakah saya harus ganti siswa atau bagaimana? Namun setelah saya berbicara dengan ibu, saya menjadi dapat solusinya Bu. Saya merasa lega seperti itu Bu. Ya, mungkin itu saja ya Bu ya. Terima kasih Bu. Apakah ibu merasa lega atas diskusi kita kali ini Bu? Saya merasa lega sekali Bu. Terima kasih ya Bu Mala sudah menyempatkan waktunya tadi untuk saya mendengarkan curhatan saya. Sama-sama Ibu. Saya izin ya Bu. Ini memanggilmu kawan, belajar